Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Sang Guru dengan saya Imas Masito. Saya seorang guru di jenjang sekolah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Kemudian saya juga seorang guru di jenjang SMA sederajat. Saya mengajar di SMK di SMK swasta. Oke teman-teman anak-anakku sekalian dimanapun berada, pada kali ini aku ingin sharing tentang sebuah buku. Aku ingin bedah buku, dimana buku ini adalah buku sejarah karena kebetulan aku guru sejarah. Sejarah ini menurut aku sangat penting dan bahkan anak-anak harus membaca buku ini. Kemudian sejarah ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga yang setelah aku baca ini sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi aku akan berbagi pengalaman, sharing bagaimana buku ini di dalamnya isinya seperti apa dan sebagus apa materi-materi yang ada di dalam buku ini ya. Nah teman-teman, ini bukunya ya, buku sejarah Islam, ensiklopedia. Ini sejarah Islam. Tebalnya itu sangat tebal teman-teman. Itu nanti aku fotoin, tebal banget bukunya. Namun dari awal itu buku ini menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, kemudian perjuangan Nabi di Mekah, kemudian perjuangan Nabi hijrah ke Madinah, kemudian isinya itu perang-perang, kemudian dakwah Nabi, dakwah sahabat. Pokoknya sejarah Islam yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut aku buku ini sangat penting karena banyak, khususnya murid-murid aku ya, yang aku rasakan mereka tidak mengenal sejarah Islam ya. Mereka hanya mengenal sejarah-sejarah Indonesia, tapi itu juga penting. Namun kita sebagai umat muslim, kita juga harus punya keinginan untuk mempelajari Islam itu seperti apa. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kalau kita mempelajari Islam, maka kita jaminannya adalah selamat dunia dan akhirat. Setelah aku pengalaman bahwa anak-anak didik itu mereka aku tanya tentang sejarah Nabi Muhammad, mereka kurang paham sama sekali, tidak mengerti dan tidak tahu, tidak pernah baca sama sekali buku tentang sejarah Islam. Berdasarkan pengalaman aku, keprihatinan aku di sekolah, selain itu juga kepedulian aku kepada mereka, aku mencoba untuk menjadi guru sejarah, tapi aku kaitkan kurikulum yang ada di Indonesia dengan pengalaman pribadi, mencari buku referensi tentang sejarah Islam yang lebih komplit atau lebih lebih sejarahnya itu lebih bagus seperti itu. Jadi teman-teman, aku akan sharing dari buku ini, dari bedah buku sejarah Islam ensiklopedia ini. Ini adalah buku karya dari Dr. Ragib Ashirjani ya. Ini dari Mesir. Kemudian pokoknya referensinya bagus banget. Teman-teman bisa beli di online boleh, atau misalkan ke toko buku juga mungkin ada ya, di toko-toko buku. Teman-teman dan anak didikku dimanapun berada, khususnya jenjang SMA, SMK, mungkin kalian sudah taraf kedewasaan, kalian harus bertahap ke puber ya, dimana kalian pergaulan sudah mulai canggih, teknologi yang begitu canggih, kemudian pergaulan yang begitu bebas, kemudian kalian juga dituntut untuk mencari jati diri, kemudian kalian juga dituntut untuk mengetahui siapa sih kalian ini, apa sih kemampuan kalian, jati diri kalian itu bagaimana. Dengan gejolak pergaulan zaman sekarang tuh sungguh luar biasa, globalisasi dan pokoknya teknologi yang sangat canggih.
Nah, di sini aku dimungkinkan sekali kalian sangat minim sekali pengetahuan tentang sejarah Islam, khususnya kalian tidak tahu sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, mungkin sedikitnya setelah aku baca buku ini kalian akan mengenal Nabi Muhammad lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, bahkan kalian bisa mencintai bahwa Nabi Muhammad itu memang panutan kita, memang suri tauladan untuk kita, dari kaum muda sampai kaum tua, sampai kapanpun Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah ya. Dimana di sini kita harus tahu, harus harus belajar, kemudian harus tahu dulu, membaca buku tentang kisah-kisah Nabi ya. Baik teman-teman, langsung saja aku akan bahas bab pertama, yaitu tentang kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana dengan tanda-tandanya yang sangat luar biasa. Di buku ini dibahas bahwa tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sudah ada teman-teman sejak zaman Nabi sebelum lahir ke dunia, di mana terjadi peperangan, perjinahan, kemudian